www.radiosuarantt.com. Bersama Radio Suara NTT, kita wujudkan NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Halo, selamat siang saudara semua dimanapun Anda berada ya. Kembali lagi bersama Dio dalam Baomong Siang nih. Dan pada siang hari ini saudara, Dio ya bakal menemani saudara sampai pada pukul 1:30 nanti ya saudara. Dan dalam waktu setengah jam ini saudara, Dio sudah ditemani ya satu narasumber nih yang tidak asing lagi ya, jikalau saudara sering mengikuti perkembangan data COVID-19 ya di Provinsi Nusa Tenggara Timur tentunya. Nah saudara, sekarang dia sudah ditemani Kakak Ike Beauty Maboy nih ya. Kakak Ike ini ya merupakan juru bicara ya bahasa isyarat ya, juru bahasa isyarat dari komunitas Tuli Kupang nih. Nah, untuk saudara ya yang mau mengetahui apa saja sih yang selama ini Kakak Ike sudah buat ya selama konferensi pers ya mengenai perkembangan data virus corona tentunya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin saudara kita langsung menyapa Kakak Ike nih. Halo Kakak Ike. Halo Kak Dio. Apa kabarnya nih siang hari ini? Luar biasa dong. Wah, baik ya. Ya walaupun sekarang ini lagi pandemi virus corona ya, kita usahakan agar selalu sehat terus ya. Benar, Kak Jaga imun tubuh kita ya, daya tahan tubuh kita tentunya ya. Dan Kakak Ike ya, pada siang hari ini ya dalam program Baomong Siang ya, kita akan berbicara mengenai ya, apa kesan ya dan mungkin pesan dan harapan Kakak Ike ya tentang konferensi pers yang sudah dilakukan oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT selama ini nih. Nah, saudara, kita dengar ya apa sih kesan dari Kakak Ike selama proses pemberitaan COVID-19 di Provinsi NTT ini? Kesannya ya Kak ya. Kesan dari saya nih luar biasa. Sudah diberi kesempatan, diberi ruang untuk terlibat dalam kegiatan kebencanaan ya ini ya. Iya benar. Ini dalam konferensi pers gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 NTT itu di kantor gubernur. Nah ini tuh terhitung selama 1 bulan lebih. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa Kak Dio. Ini pengalaman yang tak akan dilupakan. Karena apa? Bisa bergabung bersama-sama dengan rekan-rekan media, Benar. dengan radio juga ya. Dan ini jadi tim dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di NTT. Otomatis sudah tergabung dalam Biro Humas, berarti masuk juga dalam gugus tugas tentunya ya. Iya benar Kak Dio. Kalau begitu apa sebelumnya belum pernah kayak gini? Maksudnya diundang secara resmi oleh pemerintah untuk menghadiri konferensi pers mungkin? Belum pernah sebelumnya. Oh belum pernah ya. Berarti ini pertama kali ya? Iya, pengalaman pertama kali. Benar. Kalau gitu Dio dan juga saudara ingin tahu nih ya, pendapat teman-teman tuli ya di luar sana ketika sebelum adanya juru bahasa isyarat dan sesudah ada juru bahasa isyarat nih dalam setiap konferensi persnya pemerintah nih, apa pendapat mereka? Nah, mulai dari sebelumnya ya Kak Dio. Jadi sebulan sebelum beta masuk. Jadi sebulan itu teman-teman tuli resah dan kecewa dengan pemerintah karena tidak ada akses buat mereka. Mereka kecewa karena di mana sih pemerintah akses buat orang untuk masyarakat NTT itu apakah tidak ada keterbukaan untuk masyarakat disabilitas khususnya untuk teman-teman tuli ya Kak Dio ya. Nah, setiap hari mereka selalu mengakses dari konferensi pers ini dan mereka kecewa karena tidak ada
juru bahasa isyarat di sampingnya. Benar, Jadi mereka tuh ingin sekali ada juru bahasa isyarat di sampingnya Bapak Karo, supaya mereka juga mendapatkan akses yang sama, mendapatkan informasi yang sama. Yang sama ya. Jadi setelah adanya juru bahasa isyarat yaitu saya sendiri, saya mulai masuk ke dalam tim ini. Dan sehari itu waktu pertama kali saya ada di samping Bapak Karo, ya, itu tanggal 9, masih ingat tanggal 9 April itu ya, pas Bung L terkonfirmasi ya 01 ya, 01, pasien 01 itu. Jadi di situ mulai teman-teman ini mulai mengakses dan mereka sangat bahagia karena mereka juga ingin dapat tahu informasi yang benar. sama begitu. Benar-benar, karena seperti yang kita ketahui bersama, kalau misalnya berita itu dalam bentuk tulisan, mereka paham, ngerti ya. Paham. Tapi kalau dalam bentuk video itu sulit ya. Jadi dengan kehadirannya Kakak Ike ini sangat membantu mereka ya untuk mengetahui apa yang disampaikan pemerintah melalui juru bicara ini ya, Mas. Dan juga nih Kakak Ike, kita tahu bersama bahwa hari ini ya, mulai tadi per jam 9 ya, sudah ada informasi dari protokol ya, bahwa mulai hari ini tanggal 19 Mei 2020 ya, hari ini ya, ada keputusan dari pemerintah untuk mentiadakan konversi pers COVID-19 nih. Nah, menurut Kakak Ike sendiri bagaimana dengan keputusan ini? Nah, jadi menurut saya sendiri dengan keputusan kebijakan pemerintah mengenai social distancing, physical distancing, ini saya berpikir ini sangat setuju ya Kak Dio ya, karena kita tuh tidak tahu di luar sana, apalagi wartawan ya Kak ya, benar. Setiap malam mereka harus datang, bukan malam aja, siang juga mereka datang. Nah, kita tuh tidak tahu mereka siangnya kemana saja, meliput berita di mana saja, nah bertemu dengan siapa saja, atau kalaupun mereka keluar, mungkin saja protokol kesehatan mereka tidak patuhi ya, bisa saja ya. Jadi apalagi kalau mereka datang lagi ke konferensi pers ini, yang membuat saya khawatir Kak. Iya. Jadi dengan kebijakan pemerintah ini, saya mewakili teman-teman disabilitas, khususnya teman tuli, komunitas tuli Kupang, walaupun tidak ada lagi konferensi pers yang artinya tidak ada bertemu langsung ya Kak ya. Nah, ini kami masih bisa kok mengakses lewat websitenya. Nah, ini sangat membantu kami Kak. Benar sekali, karena dengan ditiadakan konferensi pers ini bukan berarti beritanya putus di situ ya, tapi dialihkan ke website nih. Benar. Jadi para teman-teman tuli bisa mengakses informasi melalui website gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi NTT ya. Iya, benar Kak Dio. Menurut Kak Ike lebih mudah mana nih, dengan konferensi pers atau melihat langsung ke website? Kalau lihat langsung website mungkin lebih gampang ya. Iya, benar setuju itu ya. Karena dibaca ya, bukan ditonton ya. Bukan ditonton dan menyimak gitu. Benar. Nah, yang berikut nih, yang terakhir nih Kakak Ike, harapan kedepannya nih dari Kakak Ike mewakili teman-teman tuli di luar sana nih. Nah, harapannya dari saya ya Kak Dio ya, kedepannya jangan berhenti sampai di sini ya Kak, karena COVID ini, tapi diusahakan mungkin suatu saat nanti kalau ada forum-forum atau pertemuan benar. mengenai pertemuan pemerintahan mengenai pembangunan, tolong libatkan kami juru bahasa isyarat dan teman-teman tuli agar kami juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Kalau saya diundang, ini dapat mempermudah dalam konferensi pers, dalam siaran video untuk teman-teman tuli dan mereka bisa mengakses karena kami juga adalah bagian dari masyarakat NTT. Benar. Jadi masyarakat NTT itu bukan hanya kita yang bisa mengakses informasi secara cepat dan benar, tapi juga teman-teman tuli itu perlu juga informasi itu ya. Iya, benar. Oke, baik Kak Ike. Kiranya semoga dengan kehadiran Kakak Ike selama hampir sebulan. Terhitung sebulan 10 hari ya. 10 hari.
Dan hari ini berakhir nih buat saudara semua, karena seperti yang kita ketahui bahwa tadi ya sudah diumumkan bahwa konversi pers ya untuk perkembangan data di COVID-19 di Nusa Tenggara Timur sudah ditiadakan nih. Nah, untuk itu saudara, dengan berakhirnya konferensi pers ini berakhir pula perjumpaan kita dengan Kakak Ike ya. Sedih ya. Mungkin kita bisa bertemu melalui via WhatsApp mungkin, Instagram mungkin, Facebook mungkin ya. Dan juga saudara mungkin tidak lagi melihat Kakak Ike di tiap malam waktu live Facebook ya ataupun live YouTube nih dari media-media. Wow. Dia sedih ya. Aduh jangan Kak Dio. Oh jangan ya. Jadi sedih. Nah, saudara, demikian perbincangan singkat kita dengan Kakak Ike Beauty Maboy ya, selaku juru bahasa isyarat nih dari komunitas Tuli Kupang, dan semoga ini bisa menjadi pencerahan buat saudara semua ya. Dan saudara, demikian ya dialog siang kita dalam Babong Sia. Untuk itu selamat siang dan sampai jumpa.